Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai 9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan menyertai masa depan kita, ditulis oleh Senior Living Ministries. Sahabat suara kasih, setiap tahunnya ribuan orang berdiri di atas Times Square New York yang sangat dingin. Tidak ada acara spesial yang membuat mereka datang ke sana. Tidak ada event olahraga. Tidak ada konser musik rock. Tapi mereka datang hanya untuk menyaksikan bola lampu besar yang akan meluncur jatuh dari ketinggian. Hal ini menjadi detik-detik dari pergantian tahun. Kenapa hal ini jadi sesuatu yang menarik perhatian dan bahkan menjadi sumber pendapatan? Ada banyak momen-momen besar yang terjadi sepanjang tahun, jauh lebih penting dari hanya sekadar menyaksikan berlalunya waktu di malam tahun baru. Tapi umumnya pergantian tahun ini menjadi momen yang sakral, karena hal itu menandakan momen berakhirnya tahun yang lama, dan dimulainya awal yang baru. Masalah, sakit hati, kekecewaan, kegagalan dan beragam beban hidup yang kita lalui di sepanjang tahun,
seolah sirna dan menjadi kenangan, kita berpikir bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya di tahun yang baru. Tahukah Anda, hal yang sama terjadi kepada orang Israel ketika mereka berdiri bersama Yosua, menantikan era baru yang ada di hadapan mereka. Mereka sudah mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Hingga akhirnya mereka bisa melihat tanah yang melimpah dengan susu dan madu di hadapan mereka. Yang paling berkesan, mereka memperoleh janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan mereka. Sahabat Suara Kasih, saat Anda beranjak meninggalkan tahun yang lama dan menantikan yang baru, Anda bisa melihat harapan di balik janji-janji Tuhan. Anda pasti akan menghadapi masa-masa sulit dan menyenangkan di masa depan, tetapi Anda bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan Anda. Yosua 1 ayat yang kelima. Janji itu cukup untuk meyakinkan kita bahwa tahun yang baru akan jauh lebih baik. Kita percaya bahwa hal-hal yang belum terjadi di tahun sebelumnya masih mungkin terjadi di tahun yang baru. Marilah kita renungkan, marilah saat ini, renungkan apa saja hal yang sudah Anda lalui sepanjang tahun 2022 ini. Bawalah semuanya kepada Tuhan, dan minta keberanian, kekuatan, dan iman, supaya Anda bisa menjalani hari-hari baru di depan dengan baik, juga mengingatkan kita untuk selalu mengucapkan syukur, karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.